Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya, itu Cahya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika berprofesi. Bagaimana sih etika berprofesi itu? Tentunya di dalamnya pasti setiap perbuatan atau setiap apa yang dilakukan oleh kita pasti ada etikanya. Nah, di sini etika berprofesi panduan lengkap untuk profesional yang bertanggung jawab. Nah, apa itu etika berprofesi? Etika berprofesi adalah sekumpulan prinsip dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Etika ini menjadi landasan moral yang membimbing setiap keputusan dan tindakan di lingkungan kerja. Fokus utamanya yaitu dalam etika berprofesi, yang pertama integritas, yaitu integritas, kejujuran dan konsisten dalam setiap tindakan profesional. Yang kedua tanggung jawab, tentunya kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan hasil kerja. Yang ketiga kredibilitas, membangun kepercayaan melalui perilaku yang dapat diandalkan dan transparan. Etika yang kuat adalah fondasi dari setiap profesi yang dihormati dan dipercaya. Ketika kita mau menjalankan profesi atau menjalankan bisnis, itu ketika kita beretika dapat dipercayai oleh orang lain dan dapat dihormati. Begitu. Selanjutnya, mengapa sih etika itu penting dalam berprofesi? Karena 70% reputasi profesional dipengaruhi oleh integritas dan etika kerja. Nah, etika membangun kepercayaan klien, memperkuat hubungan kerja, dan menciptakan lingkungan profesional yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, mengapa penting? Karena dalam reputasi dalam pekerjaan itu, ketika kita beretika dapat membangun kepercayaan klien, ya, dapat memperkuat hubungan kerjasama dengan perusahaan yang lain, juga dapat menciptakan lingkungan profesional, ya, juga dapat berkelanjutan, tidak hanya sebentar saja bekerja samanya gitu. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam etika berprofesi. Yang pertama, integritas, tadi kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan profesional itu, ya. Yang kedua, objektivitas, menghindari konflik kepentingan dan bersikap adil dalam setiap keputusan. Yang ketiga, kompetensi profesional, terus belajar dan mengembangkan keterampilan untuk memberikan layanan yang terbaik. Itu prinsip utamanya. Nah, selanjutnya ada dilema etika. Apa sih? Nah, dalam dunia profesional berbagai dilema etika, ya, etika sering dihadapi setiap hari. Beberapa contoh umum meliputi yaitu menolak hadiah atau gratifikasi dari klien yang dapat mempengaruhi objektivitas, menghadap konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesional, serta pelanggaran kerahasiaan data dan informasi sensitif klien. Menghadapi dilema ini membutuhkan pemahaman etika yang kuat, tentunya keberanian untuk mengambil keputusan yang benar dan komitmen terhadap integritas profesional. Selanjutnya, menerapkan etika sehari-hari.
Nah, menerapkannya yaitu tentunya menolak suap atau hadiah tidak pantas dari klien maupun mitra kerja demi menjaga integritas profesional ya. Yang kedua, melaporkan kesalahan dan pelanggaran secara jujur kepada atasan atau pihak yang berwenang tanpa rasa takut. Terus, menghormati rekan kerja dan pelanggan dengan bersikap sopan, adil, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi sensitif. Gitu. Itu ketika kita menerapkan etika berprofesi dalam sehari-hari ketika kita melakukan bisnis ya. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga etika. Pasti setiap kita mau melakukan kebaikan ada tantangan tersebut. Nah, di sini terbagi menjadi dua tantangannya. Yang pertama, tantangan internal, yaitu tekanan target dan deadline yang tinggi, godaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kurangnya pemahaman tentang etika profesi, dan kepentingan pribadi yang mengalahkan nilai kejujuran. Itu tantangan internal. Yang kedua, tantangan eksternal. Nah, yang kedua itu budaya kerja yang tidak mendukung integritas, manajemen yang tidak memberi contoh etis, tekanan dari klien atau pihak ketiga, dan minimnya kebijakan dan penegakan kode etik. Tuh. Nah, tadi ada tantangan, terus ada manfaat ya. Manfaatnya ketika kita menjaga etika dalam berprofesi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan klien dan kolega dalam setiap hubungan kerja, memperkuat reputasi dan kredibilitas profesional secara jangka panjang, dan mendorong lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif bagi semua. Nah, itu semua etika dalam berprofesi. Nah, kita tentunya harus menjaga etika kita ketika kita mau berbisnis atau mau melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau berbisnis dengan yang lain, kita harus menjaganya ya. Nah, dan tentunya ketika kita menerapkan etika dalam berprofesi, kelanjutannya akan berjangka panjang, memperkuat kerjasama dengan yang lain, dan tentunya dapat kepercayaan dari setiap perusahaan-perusahaan gitu. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan karena saya belum memahami dalam etika berprofesi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.